Inilah Kanal Laut Hitam Danube di Eropa Timur dan Grand Canal di Tiongkok, China. Sebelum lanjut, di-subscribe dulu channel ini guys. Sungguh luar biasa, ternyata, ada sebuah kanal yang membentang lebih dari 1.700 km, bahkan kanal ini yang terpanjang di dunia. Kanal ini menghubungkan Beijing di utara, hingga Hangzhou di selatan. Grand Canal, atau Terusan Besar China, merupakan jalur air buatan manusia terpanjang di dunia, yang telah menjadi urat nadi perdagangan, dan transportasi selama lebih dari 1.400 tahun. Kisah luar biasa di balik salah satu pencapaian teknik terbesar dalam sejarah manusia. Dan inilah sejarah dan pembangunan jalur Grand Canal di negara China. Grand Canal mulai dibangun pada abad ke-5 sebelum Masehi, tetapi pengembangan besar-besaran terjadi pada era dinasti Sui, pada 581 sampai 618 Masehi. Kaisar yang dari Sui melihat pentingnya jalur air untuk menghubungkan wilayah utara dan selatan Tiongkok. Pada zaman Kaisar Sui, lebih dari 1 juta pekerja dikerahkan untuk menggali kanal ini, dan banyak pekerja yang kehilangan nyawa karena kerja paksa. Pada masa dinasti Tang dan dinasti Song, kanal ini semakin berkembang dan menjadi jalur utama perdagangan. Pengiriman beras dari selatan dapat dikirim ke ibu kota di utara, sementara barang-barang lain seperti sutra dan keramik mengalir ke berbagai penjuru negeri Tiongkok. Namun, kanal ini mengalami rekonstruksi besar-besaran pada era dinasti Yuan, mengikuti rute yang lebih efisien. Dan puncaknya terjadi pada masa dinasti Ming dan dinasti Qing, di mana kanal ini menjadi pusat ekonomi dan kehidupan sosial Tiongkok. Grand Canal bukan hanya jalur air biasa. Para insinyur Tiongkok kuno menciptakan sistem kunci air, yang memungkinkan kapal melewati perbedaan ketinggian tanpa kesulitan, dan teknologi inilah yang menjadi fondasi bagi banyak kanal modern saat ini. Selain itu, kanal ini menjadi sumber utama transportasi pangan dan barang. Tanpa Grand Canal ini, kota-kota besar seperti Beijing mungkin tidak akan berkembang sebesar sekarang. Seiring dengan kemajuan teknologi transportasi, Grand Canal sempat mengalami penurunan fungsi. Namun, pemerintah Tiongkok mulai merevitalisasi kanal ini sebagai warisan budaya pada abad ke-21. Pada tahun 2014, Grand Canal resmi masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Kini, beberapa bagian kanal telah menjadi objek wisata yang menarik, dengan perahu tradisional yang membawa wisatawan menikmati sejarah dari dekat. Dari jalur perdagangan hingga ikon sejarah, Grand Canal tetap menjadi saksi bisu peradaban Tiongkok, selama lebih dari 1000 tahun. Bagi mereka yang ingin menyusuri jejak masa lalu, kanal ini menawarkan pengalaman yang tak terlupakan. Inilah Kanal Laut Hitam, Danube, jalur perdagangan strategis di Eropa Timur. Mungkin kalian sudah mengetahui atau belum bahwa, di perbatasan antara Laut Hitam dan Sungai Danube, terdapat jalur air buatan, yang menjadi pintu gerbang perdagangan Eropa Timur. Kanal Laut Hitam Danube dibangun dengan visi yang sangat besar, untuk mempercepat konektivitas dan mengurangi jarak transportasi.
Kanal ini memiliki sejarah yang panjang, peran strategis, serta dampak ekonomi yang signifikan bagi wilayah sekitarnya. Kisah pembangunan jalur air, Kanal Laut Hitam Danube. Pembangunan Kanal Laut Hitam Danube dimulai pada tahun 1949, di bawah rezim komunis Rumania. Proyek kanal ini awalnya dirancang untuk menjadi bagian dari strategi industrialisasi besar-besaran. Namun, proses pembangunannya penuh dengan tantangan, termasuk kondisi kerja yang berat bagi para pekerja, dan banyak juga pekerja di antaranya termasuk tahanan politik. Setelah beberapa dekade dan 2 fase pembangunan, Kanal Laut Hitam Danube ini akhirnya selesai pada tahun 1984, terbukalah jalur air baru yang menghubungkan Sungai Danube langsung ke Laut Hitam. Kanal Laut Hitam Danube ini memiliki panjang sekitar 64 km, dan menjadi jalur utama bagi kapal-kapal laut, yang ingin menghindari rute Sungai Danube yang lebih panjang dan berliku. Dengan begitu melewati kanal ini, jarak perjalanan menjadi berkurang sekitar 400 km, dan bisa menghemat waktu dan biaya bahan bakar. Dan kanal ini juga berperan penting dalam ekspor produk seperti minyak, biji-bijian, dan bahan mentah lainnya dari Eropa Timur ke pasar global. Kanal Laut Hitam Danube ini tidak hanya memiliki manfaat ekonomi, tetapi juga nilai strategis yang tinggi. Negara Rumania sebagai pengelola Kanal Laut Hitam Danube, memiliki keuntungan geopolitik dalam perdagangan internasional. Selain itu, karena menghubungkan berbagai negara melalui Sungai Danube, kanal ini menjadi bagian dari inisiatif perdagangan regional dan internasional, dan termasuk dalam jaringan jalur perdagangan Uni Eropa dan mitra dagangnya. Meskipun kanal ini sangat penting, masih ada tantangan yang harus dihadapi. Salah satunya adalah perawatan dan modernisasi infrastruktur, agar tetap efisien dan aman bagi kapal-kapal besar kalau lewat kanal ini. Selain itu, perubahan iklim dan fluktuasi permukaan air, juga menjadi tantangan tersendiri bagi navigasi kapal. Kedepannya kemungkinan ada peningkatan kapasitas kanal, serta mengembangkan teknologi ramah lingkungan untuk transportasi air. Kanal Laut Hitam Danube merupakan bukti bagaimana infrastruktur dapat mengubah perekonomian, dan geopolitik suatu kawasan. Kanal Laut Hitam Danube menjadi sejarah yang penuh tantangan, hingga perannya yang vital dalam perdagangan global. Kanal ini terus menjadi jalur penting di Eropa Timur.